siswi sekalian. Ada yang tidak hadir? Ada. Pulang diri. Ada keterangan? Ada. Izin. Semangat? Oke, supaya lebih bersemangat lagi, Ibu mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada Ella, Ibu silakan. Semuanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, baik anak-anak. Adapun aturan yang telah kita sepakati pada pertemuan minggu lalu ya. Peraturan yang kita sudah buat kemarin itu, yang pertama tertib saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian angkat tangan ketika mau menjawab dan menyimak dengan baik materi yang Ibu sajikan. Oke, ada yang masih ingat materi pembelajaran minggu lalu? Ya. Ya, jadi pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang norma ya. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan ya. Adapun tujuan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa menunjukkan perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi anak-anak, adapun aktivitas ya, aktivitas pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu yang pertama kalian mengerjakan mengamati gambar. Yang pertama kalian mengamati gambar. Yang kedua kalian mengerjakan LKPD, kemudian berdiskusi, kemudian presentasi, dan juga yang terakhir itu kalian melakukan post test. Jadi itu aktivitas pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Adapun pembelajaran, ya, adapun teknik penilaian, ya, adapun teknik penilaian yang akan Ibu nilai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, yang Ibu mau nilai itu adalah yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga adalah penilaian sikap. Jadi itu teknik penilaian yang akan Ibu nilai pada hari ini. Oke, baik anak-anak, sekarang kita masuk pada materi inti ya. Amati gambar yang ada pada slide berikut ini. Ya. Sudah diamati? Ya, dari hasil pengamatan kalian, informasi apa yang kalian peroleh dari gambar tersebut? Ya. Ya, ada seorang anak sekolah yang berkendara sepeda motor tidak mengenakan helm. Itu menurut Vera ya. Mungkin ada lagi? Ya, Ronald. Gambar yang ada pada slide itu gambar seorang anak sekolah yang membawa temannya lebih dari 2 atau lebih dari kapasitas. Ya, benar sekali. Jadi pada gambar tersebut, menurut Ronald itu ada seorang anak sekolah yang berkendara sepeda motor dengan membawa muatan lebih dari 2 orang atau lebih dari
kapasitas. Ya, jadi benar sekali ya. Jadi perilaku-perilaku yang ada pada gambar tersebut itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya itu tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan norma hukum. Ya, jadi gambar yang ada pada slide ini adalah gambar seorang anak yang melanggar peraturan lalu lintas. Jadi perilaku ini adalah perilaku yang sangat bertentangan dengan norma hukum. Sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Jadi anak-anak, materi kita hari ini itu adalah tentang macam-macam norma ya. Macam-macam norma yang ada dalam lingkungan masyarakat. Supaya kalian lebih pahami lagi tentang macam-macam norma yang ada dalam lingkungan masyarakat, silakan anak-anak sekalian duduk dalam bentuk kelompok sesuai dengan pembagian pada pertemuan minggu lalu. Jadi kelompok 1 itu membahas tentang norma kesusilaan. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 membahas tentang norma kesopanan. Kemudian kelompok 3 membahas tentang norma agama, dan kelompok 4 membahas tentang norma hukum. Ya anak-anak, silakan kalian membuka kalian punya LKPD. Kalian baca ya, baca petunjuk pengerjaannya di situ. Dan untuk bisa mencari dia punya jawabannya, kamu bisa mencarinya di modul ya, di modul ajar yang sudah kalian fotokopi. Untuk waktu pengerjaannya, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. 10 menit untuk mengerjakan. Setelah itu langsung di presentasi di depan kelas. Oke, sudah bisa paham? Sudah. Oke. Selesai. Kalau sudah selesai, kita mulai presentasinya ya. Jadi kelompok pertama yang presentasi itu adalah kelompok 1. Untuk kelompok 1, Ibu persilakan untuk menunjukkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Teman-teman, Pagi. saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jelaskan apa itu norma kesusilaan serta sanksinya. Jawab. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup manusia yang bersumber dari hati nurani manusia. Sanksi bagi yang melanggar norma kesusilaan berupa penyesalan. Apakah perilaku pada gambar di atas sesuai dengan norma kesusilaan? Ya, sesuai. Karena pada gambar tersebut terlihat seorang anak yang sedang membantu saudaranya, dan perbuatan tersebut merupakan contoh penerapan dari norma kesusilaan. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan, mungkin ada yang bertanya dari kelompok lain. Beri aplaus dulu kepada kelompok. Selanjutnya kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jelaskan apa itu norma kesopanan serta sanksi. Norma kesopanan adalah peraturan hidup manusia yang berkaitan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan ini bersumber dari adat istiadat.
budaya atau nilai-nilai masyarakat. Sanksi berupa pengucilan. Apakah perilaku pada gambar di atas sesuai dengan norma kesopanan? Tidak sesuai dengan perilaku norma kesopanan. Di mana pada gambar tersebut ada seorang wanita yang membuang angin di tempat umum tanpa melihat ada orang di belakang dan di belakangnya, dan itu merupakan bentuk sikap yang tidak menghargai orang lain. Ya, sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Bagaimana sikap yang seharusnya yang sesuai dengan norma kesopanan dengan kelompok kalian? Ya, jadi sikap yang sesuai dengan norma kesopanan adalah saling menghargai antara sesama serta bertutur kata yang baik dan benar terhadap sesama. Bagaimana kelompok 3? Bisa dipahami? Bisa. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, kelompok 2 bisa kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu. 3. Teman-teman dan ibu guru. Oke. Saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Jelaskan apa itu norma agama serta sanksinya. Peraturan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan, yang berisi perintah dan larangan, dan sanksi jika melanggarnya. Norma agama berupa dosa yang kira ketika meninggal. 2. Apakah perilaku pada gambar di atas sesuai dengan norma agama? Jawab, ya, sesuai dengan perilaku norma agama, karena pada gambar tersebut terlihat bahwa mereka sedang berdoa menurut ajaran agama yang diganjar. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, kelompok 3 bisa kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu. Saya mewakili dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Jelaskan apa itu norma hukum serta sanksinya. Jawab, norma hukum adalah peraturan hidup manusia dalam perilaku masyarakat yang dibuat badan-badan resmi negara yang bersifat mengikuti sehingga perintah dan larangan harus ditaati. 2. Apa perilaku pada gambar di atas sesuai dengan norma hukum? Jawab, tidak sesuai dengan norma hukum, karena pada gambar tersebut ada dua sepeda motor yang merobos lampu merah, dan itu sangat melarang peraturan lalu lintas, dan perilaku tersebut bisa menyebabkan kecelakaan. Terima kasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 mau bertanya. Menurut kelompok kalian, apa hukuman bagi orang yang melanggar lalu lintas, seperti orang menerobos lampu merah? Oke, itu pertanyaan dari kelompok 1. Ya, kelompok 4 silakan menjawab. Akan diberi hukuman berupa denda senilai 500 atau denda. Ya, jadi itu menurut kelompok 4. Bagaimana kelompok 1? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Beri aplaus dulu kepada kelompok. Jadi materi kita hari ini itu adalah tentang macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi ada 4 macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Yang pertama itu adalah norma kesusilaan. Yang kedua itu adalah norma kesopanan. Yang ketiga norma hukum, dan yang keempat itu adalah norma agama. Yang pertama kita masuk pada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Ya, jadi suara hati nurani atau kata hati selalu mengatakan hal-hal yang baik dan juga benar. Contohnya bersikap adil dan jujur, kemudian saling menolong, dan juga tidak sombong terhadap sesama. Jadi itu merupakan contoh dari norma kesusilaan. Ya, norma kesusilaan. Sanksi bagi mereka yang melanggar norma kesusilaan itu adalah berupa penyesalan atau rasa bersalah. Ya. Kemudian
Yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menghormati orang yang lebih tua, menghargai sesama, kemudian bertutur kata yang baik dan benar terhadap sesama, berpakaian yang sopan, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu adalah contoh dari norma kesopanan. Sanksi bagi mereka yang melanggar norma kesopanan itu adalah pengucilan, ya, dikucilkan dari lingkungan sekitar atau dijauhkan, bahkan dicemoohkan dari lingkungan masyarakat. Jadi itu adalah sanksi bagi mereka yang melanggar norma kesopanan. Kemudian yang ketiga adalah norma agama. Jadi norma agama adalah peraturan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan, yang berisi perintah dan juga larangan. Contohnya ibadah sesuai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh. Jadi itu adalah contoh dari norma agama. Kemudian yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengikat dan juga memaksa. Ya, jadi norma hukum ini dia tuh sifatnya itu mengikat dan juga memaksa, sehingga perintah dan larangan yang ada dalam norma hukum itu harus ditaati oleh masyarakat Indonesia. Contohnya menaati peraturan lalu lintas, kemudian wajib membayar pajak, kemudian tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan korupsi, kemudian tidak boleh melakukan tindakan kekerasan ataupun kejahatan. Jadi itu adalah contoh norma hukum. Sanksi bagi mereka yang melanggar norma hukum itu adalah berupa denda dan juga penjara. Ya, tergantung dari dia punya segi pelanggarannya. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Jadi itu adalah materi tentang macam-macam norma tadi, ya. Macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dari keempat norma yang sudah Ibu jelaskan tadi itu memiliki persamaan. Ya, persamaannya itu terletak pada sama-sama mengatur ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Ya, itu persamaannya keempat norma yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian perbedaannya itu terletak pada sanksi. Ya, sanksi dari norma hukum itu lebih tegas dia. Ya, sanksinya itu lebih tegas. Kemudian dia itu tertulis, mengikat dan juga memaksa. Ya, sehingga setiap warga Indonesia harus mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ya, jadi itu perbedaan antara norma hukum dengan norma yang lain. Ya, perbedaannya itu terletak pada sanksi. Sudah bisa dipahami? Kemudian kita sebagai warga negara atau masyarakat Indonesia, kita itu harus bisa berperilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, ya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Contohnya menghargai sesama, ya. Perilaku yang sesuai dengan norma itu adalah menghargai sesama. Kalau di sekolah itu rajin datang sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi itu perilaku yang sesuai dengan norma. Jadi norma ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat, ya, karena dengan adanya norma itu bisa mencegah benturan-benturan yang ada dalam lingkungan masyarakat, ya. Jadi norma ini juga bisa mengatur tingkah laku kita yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Jadi norma itu sangat penting bagi kita. Sudah bisa dipahami? Sudah. Kalau sudah paham,
kalian akan mengerjakan tugas ya atau post test. Jadi ini tugasnya. Tugas individu. Ya. Bisa dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas di dalam ini. Akhiri pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, Natirna. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menyimpulkan materi hari ini tentang macam-macam norma. Ada 4 macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Dan dari keempat norma tersebut mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya. Terima kasih. Ya, jadi yang kita bahas pada hari ini itu adalah tentang macam-macam norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Jadi ada 4 macam norma tadi ya. Yang pertama norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan juga norma hukum. Oke, dari materi yang sudah kita bahas tadi, apa hal yang menarik yang kalian dapatkan pada pembelajaran norma ini? Saya dulu. Ya, Des. Hal yang menarik dari pembelajaran ini, kami bisa membedakan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Ya, bisa membedakan norma-norma yang berlaku di. Kalau materi yang sulit dari norma ini ada? Berarti kalian sudah memahami semua ya? Sudah memahami macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat dan juga bisa membedakan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan duduk. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar ya. Minggu depan kita membahas tentang hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Oke, silakan.